Ada video yang disebarkan oleh budak klan Habib Balwi, di mana ada dua orang di situ. Salah satunya adalah yang konon katanya tuh bagus Imam Ibrahim. Di video itu dua orang mengunjungi Nakoba Ashraf Mesir di Kairo. Kemudian diberi caption, Masya Allah, Ketua Nakobah Kesultanan Banten Tabayun datangi langsung kantor Nakobah Ashraf Mesir di Kairo untuk tabayun soal nasab Ba'alawi. Dan inilah hasilnya. Berbeda dengan isu dan framing yang disebar buzzer sekte Imad begal nasab di medsos. Setelah didatangi dan ditanyai langsung oleh delegasi Kesultanan Banten di Mesir, ternyata Nakobah Ashraf Mesir mengakui dan mengisbat nasab Ba'alawi sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Inilah pelajaran penting untuk masyarakat agar tidak mudah termakan fitnah yang disebar kelompok pembenci Habib. Itu videonya begitu. Saya sendiri sudah menonton video itu sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, kurang lebih itu. Lalu saya berkomunikasi dengan beberapa pihak menanyakan video itu karena vocabulary bahasa Arab saya minim, sehingga saya butuh mengkonfirmasi arti dari bahasa Arab yang ada di video tersebut. Kiai Imad menerangkan kepada saya bahwa di video itu hanya menyampaikan salam kepada Sadah Wali Songo, gak nyebut Ba'lawi atau Ba'alwi. Imam, maksudnya itu bagus Imam Ibrahim, mengundang Nakobah Mesir untuk meneliti nasab Wali Songo. Sudah, itu aja isinya. Isi videonya itu aja. Sekali lagi, isi video itu tidak menyebut atau menunjukkan klan Habib Ba'alwi sebagai zuriyah Nabi. Sementara di video itu, di bagian bawah videonya itu tulisannya adalah Sadah Ba'alawi diisbat dalam kurung diakui di Nakobah tertua di dunia, Nakobatul Ashraf Mesir. Sementara isinya tidak ada yang menunjukkan bahwa Nakobah Ashraf Mesir itu mengisbat klan Habib Ba'alwi. Makanya itu adalah video framing dari budak-budak klan Habib Ba'alwi, video kedustaan. Di video itu juga nggak menunjukkan lembar isbat bahwa benar klan Habib Ba'alwi diisbat, kan nggak ada. Makanya videonya itu isinya framing, penyesatan pikiran dan keyakinan publik serta kedustaan. Menanggapi video itu juga, KRT Fakih Wirahadiningrat juga merespon video tersebut. Beliau mengirimkan tulisan kepada saya. Nah, berikut tulisan beliau, saya bacakan. Ulasan ilmiah. Mohon maaf saya masih sakit dan dalam proses penyembuhan, tapi melihat akrobatik seperti ini, kita harus menjawab dengan analisis yang cerdas dan ilmiah. Sejujurnya, nasab Ba'alawi sudah tamat tragis dan tidak bisa diselamatkan. Cuman biarlah, namanya usaha boleh-boleh saja dan cukup jadi tontonan yang menghibur. Untuk membedah sikap Nakobah Mesir, maka harus diulas sebagai berikut. 1. Apakah Ba'alawi berasal dari Mesir? 2. Ba'alawi berasal dari Yaman dan katanya leluhurnya dari Irak. Maka isbat nasab itu sesuai jalur leluhur, bukan asal comot dari Nakobah sembarangan. Saya, maksudnya KRT Fakih, misal ngaku terahnya Untung Suropati Pasuruan, masa isbat nasabnya ke keluarga Minak Jinggo Probolinggo? Walaupun bertetangga tapi beda jalur. Dalam kurung, mari mikir dengan cerdas sedikit. 3. Silahkan tanya ke nakib-nakib dunia bagaimana posisi Nakobah Mesir. Mereka eksklusif dan sok paling sohih datanya. Bisa dikatakan mereka gampang menyerang Nakobah lain yang dinilai tidak sejalan dengan mereka. Mengapa dalam pergaulan Nakobah dunia, Nakobah Mesir ini aneh? Mari dikaji melalui sejarah. 4. Nakobah Mesir didirikan sekitar tahun 248 Hijriah. Awalnya mereka berjalan dengan baik dan harmonis dengan seluruh Nakobah lainnya sebagai perkumpulan persaudaraan antara keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur Alawiyin maupun Hashimi yang lain. Hingga tragedi datang sekitar tahun 368 Hijriah, dinasti Fatimiyah, pemalsu nasab Nabi yang Syiah Rafidah menguasai Mesir. Nakobah Mesir tidak luput dari akuisisi mereka melalui Mu'is Lidinillah Al-Fatimi. Nakobah tersebut diakuisisi dan bekerja untuk kepentingan mereka. Hingga zaman terus berganti, pengaruh sisa-sisa para penyusup nasab di Nakobah Mesir ini masih terasa hingga kini. 5.
Cari di buku-buku sejarah, dalam kurung semoga nanti kami dapat menyusulkan data-data sejarahnya. Bagaimana Sayyid-Sayyid yang asli dibantai, baik di Mesir atau di Yaman terkait pengaruh Fatimiyah ini. Lalu nasab mereka bahkan nama-nama kabilahnya dirampok dan dicaplok. Jangan heran kalau ada As-Segaf Al-Musawi Al-Husaini, Sayyid asli yang kemudian dicaplok menjadi As-Segaf Ba'alwi Al-Hadrami, Al-Haddad, Al-Attosi, dan seterusnya. 6. Tahun 1985, Sayyid Ali At-Tantawi Al-Husaini, seorang ulama besar Al-Azhar yang pernah berkunjung ke Indonesia, telah menulis dengan keras di majalah jurnal ilmiah Syarqul Awsat dan mengingatkan secara lantang dan gamblang akan kepalsuan nasab Ba'alwi. Lalu apa yang terjadi? Nasib beliau dikucilkan dan dihabisi, bahkan dituduh sebagai Wahabi. Naudzubillah. 7. Mereka-mereka yang mengaku keturunan Banten dan tetap membela Ba'alwi, agaknya kini keluarga Banten yang asli yang memiliki catatan nasab lebih akurat harus bangkit dan mengkritisi para jongos-jongos Yahudi ini. Jangan-jangan nasab mereka juga kesusupan Yahudi pula, mengingat ada di situ yang mengaku bagus tetapi haplogrupnya R dan sama indukannya dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel keturunan Yahudi Askenazi Hazar Eropa. Di kalimat mengingat ada di situ yang mengaku bagus tapi haplogrupnya R. Itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah bagus Imam Ibrahim, sebagaimana yang diinformasikan oleh Gus Hasan Asyarif dan Kiai Syarif Tegal bahwa bagus Imam Ibrahim itu bukan bagus. Barang dicukut salah satu anggota tubuhnya di tes DNA metune R. Yuya G Pirun R. Sapa sing G? Yuya. Sapa sing R? Pirun. Nah, jebulnya priben? Jebulnya 180 bak. Sebentar. Bawaan Balawi, bawaan. 180 bak. Lawi Habib kue hasil tes DNA ne haplone G pada karo Cisro pada karo adapun Pirun haplone R. Ternyata informasine ana wong loro sing bela Baklawi. Siji Rumel Abbas haplone R. Si nomor loro wong Banten sing ngaku bagus, padahal itu bagus. Arane bagus Imam Ibrahim haplone R. Oh mulane R karo G batiran. Ki siji maning LM20 Bangladesh batiran. Ya wis minal cocokin wal ketoprakin alias gado-gado. Wis beli papa. Dan tidak ada bagus Imam berarti ya termasuk keluarganya. Nah itu ceritanya itu ada apa ya, tekuan-tekuan apa namanya ya, belokan-belokan tajam gitu di sejarah Kesultanan Banten itu. Nah itu yang paling otoritatif untuk menceritakan itu ya menurut saya sebagaimana yang saya kenal ya, itu ya Kiai Imad dan bagus Mogi Nur Fadil Satya. Jadi saya ndak menceritakan itu, takut salah. Tapi yang beliau berdua lah yang saya ketahui memiliki otoritas untuk menceritakan terkait ketubagusan itu serta sejarah keluarga Kesultanan Banten. Saya lanjutkan di tulisan KRT Fakih. Demikian klarifikasi kami, dan tentu saja segala framing Ba'alwi dan para kurcacinya ini hanyalah lelucon belaka. Tidak patut orang yang berakal menganggapnya serius. Bila Nakobah Mesir serius mau mengisbat nasab Ba'alwi, silahkan dikeluarkan isbatnya jika berani berhadapan dengan Nakobah Yaman dan Irak. Sesimpel itu dan salam waras selalu. Ada babi dikira sapi, cakep. Mengaku cucu Nabi, nggak taunya turunan Yahudi. Rahayu Nusantaraku, Fakih Wirahadiningrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.